Hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Tugas Imam dan Imam Besar. Nah, jadi di Gunung Sinai tahun 1446, Tuhan berikan hukum Taurat, terus berikan denah kemah suci, sama mengangkat imam. Hukum Taurat itu dipakai untuk menjadi ketetapan dan peraturan bagi umat Israel, sekaligus jadi tanda perjanjian antara Allah sama umat Israel. Terus kemah suci jadi tempat di mana Allah berdiam, menjadi pusat kehidupan umat Israel. Sedangkan imam itu diangkat jadi pemimpin umat untuk mengurus kehidupan ibadah dari umat Israel. Imam dibantu Lewi itu ngurusin ibadahnya orang Israel. Ketika umat Israel menaklukkan Kanaan, diam di situ, diam di tanah-tanah Israel, masing-masing suku itu hidupnya nyebar sesuai dengan di mana lokasi yang mereka dapatkan diundi kan. Tanah Israel tuh di tanah Kanaan tuh diundi. Yehuda di mana, nanti Simeon di mana, itu mereka nyebar. Imam sama Lewi juga disebar. Jadi imam-imam itu tinggal di antara suku-suku saudara-saudara mereka ini. Jadi mereka ngurusin hal-hal ibadah, ngurusin pelayanan-pelayanan bagi kehidupan beragama penduduk di masing-masing secara sehari-hari. Nah, jadi sejak diangkat tahun 1446, imam pertama itu ada 4, Nadab, Abihu, Eleazar, sama Itamar. Sedangkan imam besarnya Harun. Jadi awalnya cuma ada 4 imam sama 1 imam besar. Tapi nanti seiring zaman, keturunan Harun kan jadi banyak. Nah, mereka tuh jadi melayani itu makin banyak. Nanti di Bait Suci Salomo juga banyak, di Bait Suci Zerubabel juga banyak. Hari ini kita akan bahas tugas mereka tuh apa. Waktu Musa memberkati orang Israel, ketika tiba giliran Lewi, Musa bilang begini, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Nah, jadi tugas mengajarkan hukum Taurat itu tugas pertamanya imam. Tugas imam yang pertama itu ya, para imam mengajar dan menafsirkan firman Tuhan, atau di dalam kondisi waktu itu firman Tuhannya hukum Taurat kepada orang-orang. Ada masa ketika imam itu nggak ngajarin firman, ada. Contohnya, di 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Kenapa bisa jarang firman? Ya karena imamnya nggak ngajarin. Anak-anaknya Eli juga nggak ngajarin. Lewi juga nggak ngajarin. Sama satu lagi contohnya nih, di 22 Tawarik 15 dicatat ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ada masa-masa di mana imamnya nggak ngajarin. Nah, jadi untuk dapat mengajarkan hukum Taurat, terlebih dahulu imamnya itu harus bisa membedakan antara yang kudus sama yang tidak kudus. Antara kudus sama yang nggak kudus, sama najis sama yang nggak najis. Dicatat di Imamat 10. Tuhan berfirman kepada Harun, ayat 10-nya, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara najis dengan yang tidak najis. Harus tahu dulu, imamnya harus tahu dulu, baru kemudian bisa ngajarin. Dicatat di Yeskiel, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Ya. Nah, jadi tidak cuma mengajarkan, imam juga punya otoritas tertinggi
kalau ada permasalahan atau ada persoalan yang berhubungan dengan hukum Taurat di antara sesama umat misalnya ya. Nah, keputusan dan penilaian dari imam itu mutlak. Jadi kalau misalnya hari ini kan kita ada masalah, misalnya ada masalah antar warga negara Indonesia, maka masalah ini bisa dibawa ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi bangsa Israel itu bangsa teokratis, sistem pemerintahan di mana Tuhan sendiri adalah penguasa tertinggi. Jadi karena itu hukum yang dipakai itu hukum Allah. Hukum Allah jadi hukum negara. Nah, jadi ketika ada konflik di antara orang-orang, nanti imam akan kasih penilaian. Yang mana sih yang kudus, mana yang nggak kudus, mana yang bersih, mana yang haram. Sehingga akhirnya dapat membantu mediasi antara jika ada konflik di antara mereka ya. Sebenarnya kalau Lewi itu juga bisa mengajarkan hukum-hukum Allah. Tapi kalau imam, mereka tuh bukan hanya mengajarkan, tapi imam itu punya wewenang bahkan untuk mengartikan atau menafsirkan hukum Taurat. Kayak kalau zaman sekarang tuh kayak pendeta. Kalau Lewi itu nggak boleh menafsirkan. Lewi itu hanya mengajarkan. Tapi kalau imam boleh menafsirkan, boleh mengartikan. Kalau lihat sejarah banyak kasus-kasus di mana imam dan Lewi itu keliling ngajarin firman, contohnya ya. Di tahun ketiga pemerintahan Yosafat. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Zakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Kalau lihat di sejarah, banyak kejadian imam-imam tuh keliling ngajarin. Makanya dicatat di kitab Maleaki tentang seorang imam dicatat seperti ini. Maleaki 2 ayat 6 sampai 7. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Nah, ini Maleaki 2 ayat 6-7 itu adalah definisi tentang imam yang benar. Imam yang benar. Jadi, para imam sendiri harus tidak bercacat di hadapan hukum. Yang mengajarkan hukum harus mengerti hukum dengan baik, sambil menjaga hukum itu, sebelum dia bisa mampu atau mengajar ke orang lainnya. Nah, jadi setelah mengerti hukum, setelah menjelaskan kepada banyak sekali umat, akhirnya orang Israel akan apa? Orang Israel akan sadar tentang wujud dosa. Ketika mereka diberikan firman, orang-orang yang terima firman itu akan sadar tentang wujud dari dosa. Dosa itu akan menjadi tampak. Nah, lalu setelah dosa itu tampak, ngapain? Nah, ini tugas imam yang kedua. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Nah, ini tugas yang kedua. Yang pertama ngajarin, yang kedua karena sudah diajarin, kelihatan dosanya, nah mulai mereka menaruh ukupan wangi-wangian dan membakar korban. Fungsi dari ukupan sama fungsi dari korban bakaran itu adalah untuk menyelesaikan masalah dosa. Kalau baca di Bilangan 18, Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus, sedang hanya engkau beserta anak-anak mula yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Jadi ada dua kesalahan.
bersalah sehubungan dengan tempat kudus. Jadi itu ngomongin dosa-dosa semua orang Israel. Karena mereka hidup sehari-hari, terus mereka bersalah terhadap tempat kudus. Tempat kudus itu kan tempat Allah gitu ya. Jadi mereka berdosa terhadap tempat kudus, itu dosa-dosa orang Israel. Mereka harus tanggung. Jadi ini tentang menanggung dosa. Kalau yang kedua, menanggung kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Nah, itu ngomongin soal dosa dari imam itu sendiri dan dosa dari keluarga imam itu ketika dia menjalankan tugas. Lewat perintah di Bilangan 18, Tuhan lagi ngomongin tentang hati yang dilatih untuk bertanggung jawab. Hati yang dilatih untuk mengharapkan yang terbaik bagi umatnya. Ini kan pemimpin kan, imam itu pemimpin kan. Jadi pemimpin yang dilatih Tuhan sampai-sampai mau menanggung kesalahan umat. Ini dipaksakan. Ini perintah yang dipaksakan. Sambil begitu imam kan juga manusia kan. Akhirnya mereka juga berdosa. Dan dosa-dosa mereka itu perlu diampuni. Ada banyak dosa yang imam bisa buat. Salah satunya dosa misalnya ketika dia bertugas dengan hati yang nggak tulus atau tidak bertugas dengan hati nurani. Itu dosa. Jadi imam pun harus menerima pengampunan atas dosa. Nah, jadi sebelum imam bisa memberikan persembahan, tadi kan imam membakar korban seluruhnya kan, untuk penghapusan dosa. Sebelum dia dapat memberikan persembahan mewakili umat, dia sendiri harus ngapain? Mengusahakan dosa dia sendiri diampuni. Nah, jadi dari Bilangan 18 itu kita ada dua tahu. Ada dosa secara umum, juga ada dosa imam itu sendiri. Maka Tuhan kasih hari pendamaian. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Nah ini ya, makanya Tuhan kasih hari pendamaian. Hari pendamaian itu hari istimewa bagi seluruh umat. Ini adalah hari di mana seluruh umat itu menerima pengampunan atas dosa. Sepanjang dosa yang mereka lakukan setahun. Dijaga setiap tanggal 10 bulan 7. Nah, jadi di hari ini, imam itu kasih 4 macam korban. Pertama, dia kasih korban penghapus dosa untuk dosa-dosa dirinya sama dosa keluarganya. Penghapus dosa ya. Yang kedua, dia kasih korban penghapus dosa bagi orang-orang jemaat biasa. Kemudian baru dia kasih korban bakaran untuk dirinya sendiri, terus kasih korban bakaran untuk orang. Jadi 4 macam korban di hari ini. Nah, jadi Allah kasih perintah untuk peringati pendamaian ini sebagai peraturan tetap selama-lamanya. Jadi korban yang dipersembahkan di hari pendamaian ini, korban yang paling istimewa dari semua korban yang dipersembahkan. Di korban hari itu dianggap sebagai yang terutama. Kenapa? Karena korban yang akan dibawa hari ini itu akan masuk sampai ke tempat Allah, ruang Maha Kudus, untuk bertemu dengan Allah. Jadi ruang Maha Kudus itu yang ada tabutnya, itu walaupun imam besar itu nggak sembarangan bisa masuk. Dia cuma bisa masuk ke situ urusannya untuk pendamaian ini dan hanya 1 kali setahun, tanggal 10 bulan 7 ini. Nggak bisa sembarangan. Nah, apa sih sebenarnya yang imam lakukan di hari pendamaian? Kalau kita lihat di ayat ini kan, imam itu, imam menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruh di atas mezbah. Ini kan abstrak ya. Saya mau coba
jelasin apa sih prosesnya yang dilakukan mereka. Nah, ini gambar kemahnya. Waktu imam besar datang untuk merayakan acara ini, dia cuma pakai pakaian imam biasa, pakai tunik lenan, celana linen, ikat pinggang, sama serbannya. Dicatat di Imamat 16 ayat 4. Jadi pakaian kebesaran dia yang ada imam besar, yang ada efod itu nggak dipakai. Ia membasuh airnya dengan air, membasuh tubuhnya dengan air. Habis itu dia mulai melaksanakan pekerjaan. Nah, ini kita akan lihat ya, apa sih yang dia kerjain. Pertama nih ya, imam itu akan masuk ke dekat tabir. Kalau teman-teman lihat ya, di dalam itu ada tabir kan, di pintu sebelum masuk ke ruang yang paling dalam, yang ada yang berasap itu. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Yang pertama imam melakukan, adalah imam ambil ukupan, terus ukupan ini kan lagi terbakar nih. Imam bawa masuk ke dalam lagi, ke tempat di mana ada tabut. Terus dia tinggalin di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya asap dari dupa itu tuh penuhin seluruh ruangan di dalam itu. Sehingga imam sendiri nggak bisa lihat apa yang ada di dalam. Fokus utamanya adalah asap itu tuh harus bisa nutupin antara pandangan imam ke bagian di tengah-tengah tabut. Kan ada kayak dua malaikat di atas tabut kan. Nah, di tengah-tengah itu harus ketutupan asap. Karena peraturan ini diberikan karena manusia tuh nggak boleh lihat Allah. Karena kalau lihat Allah langsung itu bisa mati. Jadi asap inilah yang dipergunakan untuk menutupi supaya imam itu nggak mati. Nah, ini yang pertama. Setelah dia lakukan ini, imam langsung keluar. Imam keluar. Keluar sampai keluar banget. Nah, setelah dia keluar banget ke tempat mesbah bakaran, itu dia ambil darah. Lalu harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Nah, ini yang kedua. Jadi dia ambil darah di luar, di dekat mesbah bakaran, mereka ambil darah, terus dia masuk ke dalam lagi. Ini dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus kedua kali. Pertama kali, darahnya itu dipercikin ke arah tirai ini, ke arah pintu masuk ke ruang Maha Kudus. Dipercikin ke situ, habis itu dipercikin ke tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu yang ada kerubnya tuh, tutup tabut ibaratnya tuh. Dipercikin ke situ 7 kali. 7 kali, 7 kali, 7 kali gitu. Nah, tujuan memercikkan darah lembu itu adalah ini adalah darah untuk memohonkan pengampunan dosa-dosa imam sama seluruh isi rumahnya. Seluruh dosa-dosa imam sama kaum keluarganya. Untuk menghapus dosa-dosa yang dia lakukan terhadap jabatan imamnya. Kan dia manusia kan? Jadi dia pertama kali dulu untuk memohonkan dosa dia sendiri. Karena orang yang berdosa itu nggak bisa membuat penebusan bagi orang lain. Nggak bisa. Makanya dia pertama sendiri harus percikin sampai 7 kali. Saking pentingnya ini ya di Imamat 16 nih ya, hal memercikkan darah ini sampai dicatat 7 kali. Terus dia keluar. Dia keluar. Setelah dia keluar, nah dia keluar ya. Pas dia keluar, dia sembelih kambing. Tadi kan lembu. Sekarang dia persembelih kambing. Sembelih kambing, umat siapin 2 kambing. Kambing pertama itu ditinggalin di depan kemah, kambing yang satu disembelih, darahnya dibawa masuk ke dalam. Sama,
Sekarang darah kambing, pertama dia percikin ke pintu masuk ini, pintu masuk area tabut. Dia percikin ke situ sekali. Habis itu dia percikin lagi ke arah tabut itu 7 kali. Nah, ini adalah pekerjaan yang imam lakukan untuk memohonkan pengampunan atas seluruh umat. Menghapus dosa seluruh umat. Jadi dia ambil darah kambing. Darah kambing. Tapi dia ada ambil sedikit darah lembu yang pertama tadi dicampurin juga sih. Habis itu dia keluar, dia campurin darah lembu sama darah kambing itu, dia ngapain? Dia olesin ke ini nih, ke tanduk-tanduk mesbah. Kalau teman-teman lihat mesbah bakarannya ada tanduk-tanduknya kan? Dia olesin di situ. Sebagian dari darah lembu sama sebagian darah kambing dicampur, diolesin ke tanduk-tanduk ini, di keempat sudut. Setelah itu percikin darah itu 7 kali ke mesbah itu, untuk menguduskan mesbah itu. Karena mesbah ini kan akan dipakai selama setahun ke depan kan. Nah, jadi kalau mesbah itu nanti dipergunakan oleh, meja ini kan selama ini dipakai oleh manusia, dan akan dipakai lagi oleh manusia. Sedangkan manusia itu kan banyak yang nggak kudus. Jadi mesbah itu dikuduskan dengan darah. Sehingga setiap kali korban itu akan dilakukan atau dibakar di situ, mesbah itu jadi mesbah yang kudus, mesbah yang tahir. Akhirnya kalau mesbahnya tahir, apa yang dipersembahkan di atas itu jadi tahir. Kalau nggak dibeginikan, mesbahnya dianggap nggak kudus, semua persembahan yang diangkat itu dianggap nggak tahir. Baru terakhir nanti imam pergi ke kambing yang terakhir, kambing Azazel itu, atau domba Azazel ya, kambing Azazel. Dia taruh tangannya di atas kambing itu sambil memindahkan semua dosa ke atas kambing itu. Nanti orang Lewi bawa, lepasin dia di hutan Azazel itu. Nah, setelah kambing itu dilepasin, imam balik ke kamar pertemuan. Dia lepas semua bajunya yang dia pakai tadi, pakaian linen tadi. Dia cuci dirinya di tempat baskom air dekat pintu masuk ini ya. Dia cuci dirinya. Kemudian dia ganti baju. Dia pakai baju dia lengkap, baju imam besar dia yang lengkap. Setelah itu baru dia adakan upacara pemberian korban bakaran. Yang pertama-tama untuk dirinya sendiri, kemudian korban bakaran untuk umat. Nah, pasti teman-teman mikir, kok 2 kali ya? Tadi kan dia sudah masuk ke dalam, sudah menerima pengampunan atas dosa-dosa dia kan, terhadap juga dosa orang-orang kan. Tapi kenapa sekarang dia melakukan korban bakaran lagi, pengampunan dosa lagi? Nah, jadi hal-hal yang dilakukan di dalam tabut itu, di dekat pemercikan darah di ruangan tutup tabut, itu adalah pengampunan terhadap dosa asal. Dosa asal dia, pertama pakai darah lembu, kemudian dosa asal seluruh umat pakai darah kambing. Nah, kalau yang di korban bakaran, itu dosa imam sehari-hari sama dosa rakyat sehari-hari. Nah, jadi ini imam sudah masuk 3 kali kan. Habis ini belum selesai, imam ngapain? Habis ini imam buka bajunya semua, ambil baju putih yang baru, baju imam besar dilepas lagi, dia pakai baju imam biasa lagi, tapi yang baru, bukan yang pertama dia pakai ya. Dia ganti baju, terus dia cuci tangan sama cuci kaki, lalu masuk lagi ke ruangan Maha Kudus hanya untuk mengambil pendupaan tadi. Taruh lagi di luar. Nah, jadi total imam besar itu 4 kali. Di hari pendamaian itu imam besar tuh 4 kali bolak-balik masuk ke tempat Tuhan. Itu proses yang panjang dan rumit. Nanti kalau kalau lihat di sejarah ya, bahkan ada imam tuh yang nggak tahu mau ngapain, imam besar tapi dia nggak tahu mau ngapain sampai diajarin, kamu begini pak, kamu begini gitu. Nah, ini dilakukan setiap tahun lakukan ini. Kemah sucinya, peralatannya, tata cara ibadahnya,
Itu semua Tuhan tunjukin untuk pertama kali kepada Musa kan. Jadi kemah sucinya, sebelum ini semua dibangun, kemah sucinya, peralatannya apa aja, tata cara ibadahnya, itu semua Tuhan udah tunjukin ke Musa di atas Gunung Sinai. Musa turun, Musa ajarin. Musa perintahkan cara bikinnya bagaimana, Musa awasin proses bikinnya bagaimana, sampai proses ibadahnya semua Musa ajarin. Kalau kita baca di Ibrani 9 ayat 23, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Kalau teman-teman buka Ibrani 9, itu tentang tata cara ibadah di kemah suci. Yang mau saya tekankan tuh di ayat 23 ini. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga. Sama Ibrani 8 juga ya. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi apa yang ditunjukkan di atas gunung itu? Semua hal yang tadi kita bahas, yang proses yang ribet tadi ya, itu semua ditunjukkan di atas gunung. Itu ngomongin hal-hal apa? Itu tuh semua ngomongin dari hal-hal sorga. Apa yang dikerjakan di bumi itu sebenarnya ngomongin hal sorgawi. Hal-hal tentang sorga. Tapi dibuat dan dilakukan di bawah gunung oleh hal-hal yang ada di bumi. Ini semua akan dijelaskan di buku 9. Saya juga belum baca bukunya, belum terbit kan. Tapi yang jelas, ketika imam melaksanakan proses ini, nyawa imam itu taruhannya. Kalau salah, itu mati. Contohnya ya, anak Harun, Nadab sama Abihu, itu dia mempersembahkan api yang lain, dan mereka mati. Salah, mati. Jadi sambil mempertaruhkan nyawanya, imam melakukan apa? Sambil mempertaruhkan nyawanya tuh, imam melakukan hal yang menggambarkan apa sepanjang hari. Misalnya ya, dia percikin darah, dia potong korban, terus walaupun binatang, itu ada berapa banyak binatang yang harus mati. Habis itu dia bakar. Semua hal itu tuh menunjukkan kenyataan pahit terhadap rupa hukuman terhadap dosa. Berapa banyak binatang yang mati gara-gara dosa ya. Itu semua terlihat dengan jelas. Sambil imam besar lakukan, itu semua dia alami. Dan ini seharian dilakukan. Bolak-balik, bolak-balik. Percikin darah lagi, keluar lagi, masuk lagi, percikin darah lagi, keluar lagi, bakar. Itu semua untuk apa? Sambil mempertaruhkan nyawanya, dia melakukan ini untuk pengampunan. Doa pengampunan. Jadi, kalau hanya lakukan proses-prosesnya, tanpa ada hati yang mengerti, itu kan sedih kan? Sedih sekali kalau cuma lakukan tanpa mengerti hatinya. Coba teman-teman bayangin ya, hati Musa, Musa yang pertama kali dapat gambar ini. Belum bikin, baru dapat gambarnya, baru dapat prosesnya di atas gunung. Lalu kemudian dia turun. Ketika dia turun, apa yang dia lihat? Orang-orang Israel tuh menyembah lembu emas. Nah, maka dengan hati yang sama, hati yang mengerti, sebelum semua kemah itu berdiri, sebelum peralatannya dibikin, sebelum tata cara ini semua dilakukan, Musa duluan pecahin 2 loh batu, demi umat dia maju ke hadapan Allah, sambil mengangkat doa. Doa perantara. 40 hari dia puasa. Sambil ngomong apa? Tuhan, ampunilah mereka, jika tidak hapuskan namaku, katanya. Sementara Harun, gimana Harun? Oh, mereka mendekati aku, mendesak aku untuk bikin Tuhan. Jadi aku lempar ke api, keluar lembu. Kan Musa tahu sendiri kan bagaimana orang Israel ini, mereka tuh semua jahat. Beda kan? Nah, di kemudian hari, ketika Harun sebagai imam besar
melakukan ritual-ritual ini sambil diajarin Musa. Akhirnya Harun pun ngapain? Harun pun akhirnya bisa mengerti hal sorgawi yang dilambangkan dengan hal-hal yang dilakukan secara duniawi. Makanya waktu 2 minggu lalu kita bahas tentang suku Lewi, waktu Korah dan kawan-kawan yang nggak mengerti, mereka memberontak. Dan atas pemberontakan mereka, Tuhan hukum mereka kan. Mereka ditelan bumi hidup-hidup. Setelah mereka mati semua, umat Israel bagaimana? Umat Israel malah makin mengutuki Harun. Akhirnya Tuhan jatuhin tulah. Banyak orang mati satu persatu. Akhirnya siapa yang berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati? Harun. Hal-hal yang di sorga itu adalah hal-hal tentang roh. Hal-hal tentang hati nurani yang bersih. Di atas kayu salib, seluruh proses ini Yesus lakukan. Lewat 7 firman di atas kayu salibnya, dia telah membakar dupa yang paling harum. Sambil percikin darahnya sendiri di atas kayu salib. Makanya dicatat di Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Ada yang bisa bacain nggak? Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Ada yang bisa bacain? Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Sesudah lewat 40 hari, 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua batu lolo perjanjian itu. Ibrani Oh, Ibrani. Ibrani 9. Ayat 11 apa ya? Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Kita bersyukur hari ini, kita nggak perlu lagi melakukan seluruh proses ini untuk menerima pengampunan dosa. Yang kita cukup lakukan adalah apa? Membanjatkan doa pertobatan. Setelah Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah. Tabir yang menutupi antara ruang Maha Kudus itu sobek melalui salib Yesus. Akhirnya jalan menuju ke ruang Maha Kudus itu udah terbuka. Yesus itu udah buka semua. Jadi kita bisa maju langsung. Kita bersyukur gara-gara itu. Nah, sekarang saya mau bahas tentang tugas imam di dalam kemah. Tadi kan tugas imam di hari pendamaian. Dia membakar-bakar beberapa hal. Ini sekarang saya akan bahas tugas imam. Tadi kan imam besar, sekarang tugas imam biasa ya, di dalam kemah suci. Kemah itu yang bongkar sama yang pasang itu imam. Yang ngangkut Lewi, tapi yang ngebongkar imam. Dia nutupin semuanya, nanti ditutup-tutupin, dibungkus, dipisahin, nanti yang ngangkat Lewi. Tapi nanti begitu datang yang bongkar lagi imam dan pasang imam. Nah, urutan membangunnya pun nggak boleh sembarangan. Jadi setelah ini kita ngomongin bukan ngomongin bangunan yang luar secara utuh ya, kita ngomongin yang dalamnya aja. Nah, jadi setelah yang
kayu-kayunya ini sudah didirikan, kayak dinding utamanya sudah berdiri, selanjutnya yang dilakukan itu adalah tutupin tirai. Tirai yang nutupin itu ada 4 lapis. Tirai pertama itu dari kain lenan yang dianyam ya. Tirai kedua itu dari kulit kambing kalau nggak salah. Kambing apa lembu. Yang ketiga tuh dari kulit domba yang dicat merah. Yang keempat itu terjemahnya tuh kulit lumba-lumba. Tapi saya nggak begitu pasti. Tapi ada 4 lapis. Ada 4 lapis terpal nutupin. 1, 2, 3, 4. Nutupin. Nah, umat biasa kan dilarang masuk ke dalam ini kan. Dilarang masuk. Hanya imam yang boleh masuk. Ada 3 benda di dalam ruangan ini. Saya lanjutin ke proses pendirian kemah dulu ya. Jadi setelah ditutupin pakai 4 lapis tenda, tabutnya dibawa masuk ke tempat ruang Maha Kudus. Habis itu dipasangin tirai. Tirainya ini ada gambar malaikatnya nih, ada kerubnya nih. Ditenun sedemikian rupa sehingga ada kerubnya. Baris begini, nutup. Terus ada roti. Ada meja roti, pasang meja roti dulu, sama roti-rotinya, pasang. Habis itu pasang kaki dian. Kaki dian itu didesain supaya lampunya itu menyorot ke arah depan. Kalau ayat 37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Dia dipasang berhadapan dengan meja roti sajian. Yang ketiga tuh ini, yang ukupan tadi. Ada ukupan. Ini ada 3 benda di dalam sini. Nah, posisi taruhnya begini. Lampunya di sini, yang sebelah kanan tuh arah utara ya, arah atas. Roti di atas, di bawahnya ada lampu, terus yang di sebelah kiri itu ada mesbah pembakaran ukupan di depan tirai. Terus ada tirainya, terus ada dalamnya ada tabut. Umat-umat biasa atau orang Lewi itu mereka cuma tahu bentuk kemah dari luar. Oh, dari luar tuh begini. Sama pintunya nih, kayak pintunya kelihatan. Setelah dipasang semua, ditutup depannya. Ditutup pakai tirai merah, ungu, biru, putih, tapi nggak ada malaikatnya, ditutup. Habis itu baru pasang pagar luar. Nah, jadi orang-orang luar, orang-orang Israel biasa atau orang Lewi, mereka tuh cuma lihat, oh itu. Karena waktu mereka ngangkat pun benda-benda tuh nggak kelihatan loh, karena benda-benda tuh ditutupi pakai kain. Jadi mereka nggak pernah lihat. Mereka hanya taunya, oh bentuknya begini, warnanya begini. Tapi bagaimana suasana dalamnya, ada apa dalamnya, itu semua nggak ada yang tahu. Cuma imam yang tahu. Cuma imam yang tahu. Nah, maka tugas imam ngapain aja? Pertama, imam itu nyalain 7 pelita. Nyalain 7 pelita tadi, yang lampu tadi. Ketika semua ini ketutup, imam masuk, itu kan gelap kan? Gelap sekali kan? Bayangin ditutup pakai 4 terpal loh. Itu nggak kelihatan apa-apa loh. Tapi begitu dinyalain, semua dinding kayu itu kan dilapisi emas kan. Seluruh peralatan di dalam itu kaki dian, meja roti, meja ukupan, itu semua emas. Dilapisi emas. Ketika lampu dinyalakan tuh tiba-tiba langsung terang banget, dipantolin pakai emas, makin terang lagi, terang benderang. Ketika keadaan terang, nah pintunya kelihatan, pintu yang ada malaikatnya itu loh, pintu yang ada kerubnya. Ah, ini pintunya. Karena kalau air tuh masih kering. Kayak ini nggak kering, nggak bisa kering, ada kencing. Yang banyak jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Balikin yang keringnya. Jadi ketika dinyalain, terang semua. Apa yang dilihat orang dari luar sama apa yang dilihat imam di dalam itu sama sekali berbeda.
Pasti kalau imam di dalam itu, kalau orang di luar bisa tahu apa yang ada di dalam sini, itu kayak rupa luar Yesus sama rupa dalam Yesus kan. Itu sebenarnya luar biasa sekali. Sangat mengagumkan. Maka ketika para imam merapikan lilin-lilinnya itu, rapikan sumbunya, potong sumbunya, tambahin minyaknya, supaya apa? Cahayanya makin terang, makin terang. Kalau dia diamin apa? Makin redup, makin redup, makin redup. Kalau makin redup apa? Cahaya di ruangan itu makin gelap, makin gelap. Nah, Tuhan perintahkan agar imam jaga supaya pelita itu tuh nggak pernah padam. Bisa mati loh pelita itu dengan mudah. Kalau ada angin masuk lewat lubang-lubang masuk, atau minyaknya habis, mati. Jadi imam itu benar-benar harus jaga sambil awasi, siang dan malam. Memastikan cahaya itu nggak pernah padam. Capek kan? Harus jaga terus di dalam kemah suci. Tanpa dapat istirahat dengan nyaman. Menjaga lampu. Bersihin abu. Ngelap-ngelap kandilnya. Terus kalau sumbunya hangus, potong lagi. Nah, jadi sambil begitu ya, sambil dia jaga lampu, dia ngapain? Dia bakar korban. Bakar mesbah ukupan. Ukupan itu dia bakar. Itu harus ketetapan. Kemudian setiap seminggu sekali, roti itu harus diganti. Ada 12 roti kan di situ. 6 ditumpuk 6 kanan kiri. 12 roti, roti sajian. Nah, lewat segala sesuatu yang imam lakukan di dalam tenda ini, Tuhan tuh mau ajarin apa? Allah ingin sadarkan kepada imam itu bahwa waktu dia jaga pelita, pelita yang sedang dia jaga itu tuh, yang sedang dia rawat itu tuh adalah firman. Firman yang menerangi. Kalau lampu ini padam, roti itu nggak kelihatan. Roti itu pun nggak bisa lihat apa-apa. Dan aku sebagai imam, tugasku tadi apa yang pertama? Mengajarkan firman. Maka ketika imam sadar, wah pelita ini tuh gambaran diriku sendiri loh. Sambil dia sendiri di dalam ruangan, dia mikir apa? Wah, seorang imam tuh benar-benar harus jaga dirinya tuh murni. Semurni pelita ini. Harus buang semua kotoran. Harus bisa benar-benar menerangi 12 roti yang adalah gambaran dari 12 suku Israel. Maka dalam suasana yang seperti itu, yang bisa imam lakukan apa? Sangat bertobat. Sambil ngapain? Merenungkan firman, sambil berdoa. Oh, rotinya harus diganti tiap 12. Setiap seminggu sekali diganti. Roti yang baru, roti yang baru. Ini roti kan sebagai wakil dari orang Israel. Dipersembahkan. Sama seperti itu, aku pun dipersembahkan untuk Tuhan. Berarti aku pun harus ngapain? Diperbaharui. Terus diperbaharui. Makanya kan Yesus bilang kan, di Matius 4, Yesus ngomong, manusia tuh bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita pun hari ini ke gereja, itu ke gereja ngapain sih? Kalau kita nggak diperbaharui setiap kali kita ke gereja, itu akhirnya cuma jadi ritual. Kita tuh benar-benar harus dengerin firman di gereja. Harus ngerti. Itu tuh saat roti kita diganti. Kalau kita datang dan kita nggak dapat firman, itu kita rugi banget. Nah, di kemudian hari, semua ritual-ritual ini tuh tinggal ritual doang, tanpa mereka mengerti esensinya. Muncul banyak imam yang jahat. Contoh, 1 Samuel 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Bahasa aslinya itu bukan lampu rumah Allah belum lagi padam. Tetapi bahasa aslinya itu lampu rumah Allah hampir padam. Belum padam. Kalau Inggrisnya tuh not yet gone out. Tapi hampir padam, tapi belum padam.
Seperti itulah di bawah kepemimpinan Eli, Eli yang waktu itu adalah bagaikan pelita, sudah hampir padam. Nah, di saat dunia sangat gelap, di saat dunia gelap tuh kemana sih? Matahari terbenam ya, kan dunia gelap tuh. Orang-orang tidur. Nah, sama seperti itu ketika dunia gelap, iman tuh turun, semua umat tidur, semua lampu di perkemahan mati. Lampu di dalam kemah itu benar-benar nggak boleh mati. Harus menyala dengan sangat terang. Walaupun segala sesuatu di dalam kehidupan kita sangat gelap, di dalam hati kita tuh benar-benar nggak boleh padam. Harus bersinar terang. Ini nih ngomongin siapa? Yesus kan. Ketika firman, Yohanes 1:14 catat, firman itu telah menjadi manusia dan diam. Diam tuh bahasa aslinya apa? Dwell. Eskenosen, berkemah. Terang itu pertama-tama siapa? Yesus. Maka Yesus berkata kepada banyak orang, pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Kenapa Yesus bersembunyi? Mereka tuh cuma bisa lihat luarnya. Oh, anak tukang kayu. Kalau mereka bisa lihat di dalamnya, sama kayak kemah suci itu, kalau orang bisa tahu apa yang ada di dalam kemah itu, terang ini pada akhirnya ngajarin imam apa? Kalau di Amsal, ada yang tolong boleh baca? Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan Nah, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia itu pelita Allah. Terang, lampu itu juga akhirnya ngomongin kita kan. Lewat merenungkan firman, sambil doa, kita itu, kalau kita merenungkan firman ya, kayak kita hari ini kita baca Alkitab, atau kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita doa. Itu tuh kayak kita lagi masuk ke kemah secara rohani, sambil menanggung tugas memelihara pelita Tuhan. Itu tuh kayak jadi imam. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Seperti imam besar yang berdiri dan jadi pengantara pendamaian antara umat dan Allah, imam besar itu jadi teladan yang baik bagi seluruh komunitas. Jadi sambil imam besar menjalankan ritual agama, umat Israel tuh bisa memahami kedahsyatan rupa dosa. Ketika mereka diajarin firman, makin orang Israel tuh sadar akan apa? Pentingnya penebusan dosa. Akhirnya setelah imam umat-umat Israel melaksanakan ibadah ini, tata cara ini, akhirnya umat tuh akan memahami imam, memahami hati imam. Setelah memahami hati imam tuh bisa nular kemana? Ke masyarakat awam. Akhirnya masyarakat awam yang bukan imam memiliki hati imam. Akhirnya kalau seluruh komunitas Israel itu jadi memiliki hati imam, punya hati imam, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semuanya punya hati imam, akhirnya bangsa Israel itu jadi apa? Kerajaan imam. Karena memang itu tujuannya. Untuk itulah Tuhan pisahin orang-orang Israel sebagai umat pilihan kan, untuk menjadikan mereka kerajaan imamat, imamat yang rajani. Nah, hari ini pun kita sama. Kita itu lagi dilatih Tuhan untuk jadi apa? Imam. Bukan untuk jadi pendeta, tapi dilatih Tuhan untuk apa? Memiliki hati seperti pendeta.
ketika kita diberkati dengan hati seperti pendeta, maka ketika orang kita itu tuh seperti ada di dalam ruangan itu, dan seluruh lingkungan itu apa? Yang kita lihat apa? Terang. Kita hanya bisa lihat apa? Terang, 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 terang. Dan Tuhan akan kasih kita lihat apa yang paling utama? Tirai yang ada kerubnya. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita bisa tahu, oh ini jalannya. Nah, seiring zaman, setelah kemah suci itu masuk di dalam tanah Israel, kemah suci itu ditaruh di silo namanya. Itu nggak pindah-pindah lagi. Tapi masuk zaman hakim-hakim, kemah suci dan ibadah di kemah suci itu ditinggalin. Akhirnya imam-imamnya juga nggak tahu dapat nafkah dari mana, kerjanya juga serabutan. Nanti iman itu akan mengalami reformasi ketika zaman Daud. Ketika Daud berkuasa, iman mulai direformasi. Puncaknya ada di Bait Suci Salomo yang dibangun. Tapi setelah kerajaan pecah pun, hanya ada 4 raja yang menjaga kehidupan iman. Sampai akhirnya Bait Suci Salomo pun dihancurkan. Ketika mereka pulang, Bait Suci Zerubabel itu dibangun, imamnya kembali reformasi. Tapi kemudian merosot lagi, sampai di masa akhir-akhir, di zaman kedatangan Yesus, imam itu sudah menjadi suatu alat yang dipakai oleh pemerintah untuk menguasai orang Israel. Dan Yesus lahir di zaman itu. Banyak sekali imam-imam yang jahat. Di buku ke-6, kalau teman-teman bisa itu baca, itu banyak sekali hal-hal yang sangat menyedihkan. Kita bisa mengerti, oh kenapa bisa sampai Yesus itu disalib tuh ternyata begini ya. Nah, kehidupan di zaman akhir, ketika sebelum sesaat Yesus datang, mari kita catat, berlawanan dari apa yang didefinisikan dia mengenai imam yang baik, dicatat seperti ini. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Akhirnya imamnya ngapain? Imamnya menolak hukum. Banyak orang-orang yang akhirnya karena nggak ngajarin hukum, dosa apa itu dosa mereka nggak ada yang tahu. Akhirnya hal memberikan persembahan dan memohonkan pengampunan mereka nggak tahu. Mereka juga nggak mematuhi hukum. Akhirnya mereka pun kalau disuruh menimbang masalah di antara umat pun apa? Penilaiannya tuh bias. Mendukung ke orang-orang yang lebih banyak uang atau memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi sudah sangat nggak adil. Dicatat di 1 Petrus 2 ayat 5, kalau yang di terjemahan yang bawah itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian seperti batu-batu yang hidup, sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah, dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah kurban rohani yang berkenan di hati Allah. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah beberapa pekerjaan yang tugas yang dimiliki oleh imam dan imam besar. Semoga lewat pembahasan tentang imam ini kita mengerti lebih dalam soal imam, kita bisa mengerti lebih dalam soal Yesus, dan akhirnya kita bisa mengambil suatu contoh yang baik untuk hidup di akhir zaman ini. Ada pertanyaan nggak mengenai ini?